Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di acara kami yaitu di podcast Citer Chatter. Nah, di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Rafli Sahlan Alif Fatim Putra Marantika. Di sini saya sebagai host untuk menjalankan suatu acara podcast di sini. Nah, di sini kami pun sudah mengundang tamu yang sangat spesial dan pastinya ganteng-ganteng ya. Ada jenggotnya juga, kumisnya juga pasti ada. Kalau enggak itu pasti kayak perempuan. Ya, nggak kalah menarik lah dari yang sebelum-sebelumnya. Ini juga lebih spesial dan lebih terkenal juga di kalangan prodi HES ini ya. Dan Martabak ya spesial. ya, Kayak martabak. iya kayak martabak spesial diisi 2 biasanya kayak gitu, gede-gede. Nah, Mantap. untuk untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari tamu yang sudah kami undang ini. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan, di sini ada Muhammad Aufal Marom. Halo Mas. Mas Rafli. Gimana? Alhamdulillah. Enggak, kok gini-gini ya? Karena bukan gini. Oh, bukan gini. Enggak cucok berarti ya. Kita bukan pelangi. Oh, bukan wangi. Kirain saja gitu kan. Dan di sini di sisinya Mas Marom ini ada juga yang namanya Mas Bayu Pertama Putra di sini. Halo Mas Bayu. Halo, kawan. Halo, ganteng banget ini. Wah, Masya Allah. Gak gini-gini juga kayak Mas Marom. Enggak sudah yang Aduh, sangat Beda. beda sendiri ya. Emang sih tampangnya tuh sangat berubah sekali ya Mas Bayu ini ya. Ganteng banget gitu. Alhamdulillah. Si jenggotnya paling panjang, amin ya. Nah, kalian penasaran gak sih guys untuk backgroundnya itu seperti apa, atau yang dulunya tuh kayak gimana, kenapa bisa beranjak ataupun menduduki kursi di salah satu yang mungkin sudah ternama ini gitu, dari Mas Alfa ataupun Mas Bayu sendiri. Nah, untuk kalian ketahui, nanti saya akan mempersilahkan untuk tamu yang telah kami undang untuk menjelaskan ataupun memaparkan suatu backgroundnya kenapa dia bisa di UIN ini gitu. Oke, yang pertama nih ya. Untuk yang pertama saya akan menanyakan backgroundnya Mas Alfa Marom ini ya. Gimana sih Mas untuk backgroundnya tuh kenapa sudah ada di sini gitu? Dan apa kayak misalnya ikut yang lain kayak, atau sekarang untuk menjabat sekarang tuh menjabat sebagai apa gitu, atau gimana lah? Oke, Boleh diminum? Hah? Boleh diminum? Oh, boleh saja, boleh, kan gratis, kan enak. Alhamdulillah sudah ada minumannya ya. Iya, gak ada sponsor ya. Yaudah, langsung dipersilakan. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian. Malam. Ya, terima kasih nih Mas Rafli yang tadi namanya cukup panjang ya Mas Iya, Bayu ya. seperti kereta Seperti kereta, seperti tronton, bukan seperti tintaku padanya, seperti itu. Jangan komen. Enggak. Berbicara mengenai background ya, background kan ya bisa diartikan juga latar belakang kenapa kok saya ada di sini. Yang pasti dari undangan Mas Rafli tadi ya. Iya. Ada undangan yang masuk, oh ini kok ada semacam undangan untuk mengulik kilas balik ataupun apapun itu ya, alhamdulillah di sela-sela ya kegiatan nganggur bisa menyempatkan waktunya di sini. Yang saya singgung jangan panggil saya Mas Aufal ya, Mas Marom. Mas Marom. Saya tidak familiar dengan kata Aufal soalnya terlalu creamy. Iya. Creamy siapa sih Mas? Maksudnya terlalu apa sih, jarang orang yang panggil itu. Jadi panggilnya Marom. Kalau enggak ya syukur-syukur panggil boy gitu. Boyok. Seperti itu. Boyok. bukan bonyok tapi memang boy gitu. Oh iya, siap. Kalau dulu tahu yang pakai ninja merah, nah itu boy. Tekun medium. Ya alhamdulillah saya berada di sini dengan usia yang sudah usia senja ya sekarang, bukan menginjak kepala 2. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan di umur 20 tahun ini. 20 tahun pada 21? 20 tahun, 21. Apa terlalu tua? Kan tidak. Ya memang. Tidak. Kumis masih tipis lah, belum tipis. tebal. Nah, untuk saya sendiri ya perlu teman-teman ketahui sekarang, nggak tahu kenapa kok kemarin berat rasanya ya ketika melangkah ternyata menginjak dewasa. Iya. Nah, menginjak dewasa tiba-tiba ya sekarang sudah semester 5. Oh, jadi sudah semester 5 Sudah sekarang? semester 5 sudah ya tua lah. Tua lah ya. Tua Tapi katanya kan. nggak tua. Tapi ada quotes mengatakan bahwasanya Tuhan bersama mahasiswa semester 5. Seperti Sangat. itu. Tapi harus ingat juga umur hanyalah angka. men. Umur hanyalah angka, Bukan tahun. bukan. Bukan. Pendewasaan ada dalam diri kita masing-masing. Iya. Seperti itu.
Nah, kalau dari saya mengenai background ya, background kan tipikal orang mungkin beda-beda ya. Kalau background saya ya orang biasa seadanya gini. Kalau Kalau patung bukan ya mas? Hah? Bukan patung ya? Bukan, itu telur diam. Nah, kalau saya sih ya rutinitas sehari-hari karena mondok sambil kuliah, jadi ya rutinitas saya dari pondok berangkat kuliah bersama teman-teman cangkro makan pecel di UIN kan ada yang familiar dan sangat famous mungkin di sini. Bukan begitu Mas Bay ya? Iya, bukan Kita- begitu soalnya saya belum pernah kesana. Kalau saya kan ya sering kalau ada waktu luang makan pecel gitu. Setelah itu ya selain itu alhamdulillah juga ya gimana ya? Gimana ya? Ya juga sedikit aktif lah, sedikit-sedikit di organisasi, di intra maupun ekstra. Setelah itu ya pulang pondok gitu. Berarti bangun tidur, Terus mandi. gosok gigi, sampo, sabun muka, pakainya yang itulah gaulnya. Terus berangkat kuliah, makan, organisasi terus pulang. Seperti itu kalau dari saya karena backgroundnya ya mungkin seperti itu ya apa adanya, tidak ada hal-hal yang spesial mungkin. Mungkin Mas Bayu ini yang punya hal spesial itu banyak sekali dia. Iya, karena lebih lengkap lika-likunya kehidupannya lebih jauh. Seperti itu kalau dari Mas Bayu. Kalau dari saya itu sih. Tapi gini ya, selain itu ya, saya ingin menanyakan kayak kan mungkin Mas Marom ini ya, Mas Marom sudah apa ya, sudah ada punya jabatan ya di. Sudah belalang buana. Iya, sudah punya jabatan. Nah, saya tuh barangkali saya juga pengen tahu nih Mas Marom itu di sini tuh sebagai apa dan mungkin teman-teman juga pengen tahu siapakah Mas Marom ini gitu loh. Dan juga misal dari SD ataupun SMA, SMP, kok sih ngajak sih kayak SD, SMP sama SMA itu pernah ikut apa aja sih yang bisa membuat aktif seperti ini gitu loh. Ya mungkin itu sih coba tolong di situ. Berarti kan kalau mengenai kursi ini kursi ya. Ini meja. Iya meja. Kalau kursi ya jabatan itu. Rasanya teman-teman ada pandangan atau asumsi negatif ketika mendengar kata jabatan ya, karena kan ya realitanya kurang bagus mungkin ya. Kalau bisa saya definisikan bahwasannya setiap orang itu punya titik balik masing-masing. Dalam artian saya pas SD, SMP, SMA, tapi saya berarti MI, MTS, MA ya gitu. Berarti bukan S3 tapi M3. Master sudah master. Nah, maka dari itu dulu itu saya orang yang diam di kelas gitu terus Diam-diam kepet missing loh. gitu. Kepeseng. Berarti ya bisa dikatakan orang yang benci organisasi lah. Oh, benci. Sampai-sampai dulu saya waktu sekolah di madrasah aliyah itu apa sih itu kumpul OSIS ngapain gitu. Terus mereka ngapain sih gitu, ambil-ambil kegiatan, cari-cari dana lah gitu. Nggak jelas. Tapi satu kilas balik yang sampai sekarang saya pegang itu ya mungkin dorongan dari orang tua saya bahwasannya perihal pendidikan tidak hanya secara formal tapi non formal harus punya gitu. Jadi kita juga harus punya skill karena tidak mungkin semuanya hanya berbasis akademik. Maka dari itu alhamdulillah ya aktif di HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan itu kalau di UIN. Kalau di Unsur ada namanya HIMA Himpunan Mahasiswa, terus MPS juga ada Himpunan Mahasiswa Program Studi, terus apalagi ya HIMA, HES juga ada. Nah, alhamdulillah sekarang bersama rekan yang di samping saya Sahabat bukan sahabat di samping saya ya sekarang diamanai sebagai ketua dan wakil ketua HMJS UIN Profesor Kiai Haji Syafruddin Zuhri Purwokerto tahun periode 2021-2022 itu kalau background saya. Jadi harus membagi pondok kuliah sama organisasi yang kadang-kadang ya begitulah bentrok kadang pusing kadang apa keluh kesahnya sama rekannya di samping saya pastinya dia lebih tahu soalnya. Seperti itu. Enggak sombong sih. Seperti itu. Mungkin itu background dari saya karena ya seperti itulah tidak ada hal yang diistimewakan. Kadang orang memandang bahwasannya mungkin berat gak sih di kos itu. Aslinya enggak. Ketika kita mengalir dan kita enjoy menikmati apa yang ada dan kita nyaman, yang terpenting itu bukan seperti lagu ya Rumah Singgah ya bukan. Tapi kita harus ada
rumah yang benar-benar rumah untuk menaungi kita bersama seperti itu. Alhasil berjalannya kan lancar, cat yang terkelupas kalau kita tahu bisa dicat ulang, pintu yang copot kita bisa pasang kembali. Nah, itu lika-liku dari kondisi seperti itu. Karena tidak ada hal yang ditinggikan ketika kamu masuk lah, nggak ada. Maksudnya saya nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Kita juga bukan manusia hebat lah. Tapi bagaimana cara kita agar kita menjadi hebat dalam diri kita sendiri. Mungkin seperti itu kalau dari saya, Mas Rafli Sahlan Pratama Putra, apa siapa tadi namanya? Ya kayak pokoknya kereta. Iya kereta. Kenapa panjang? Susah diingat katanya. Walah, sangat luar biasa ya guys ya dari dari backgroundnya Mas Marom ini ya. Dan mungkin di sini juga dari backgroundnya juga kita bisa bisa melihat atau bercermin dari apa yang kita punya sekarang. Karena anak aktif itu tidak semuanya dari dulu tuh aktif, juga ada yang pendiam ataupun yang benci lah, intinya benci banget sama yang namanya itu organisasi ya kan Mas ya. Betul, dan ya itu kita bisa dari dari cerminan dari Mas Marom tersebut. Nah, untuk selanjutnya ya kan gak cuma Mas Marom doang nih, nggak adil nih kalau Mas Ganteng ini nggak ikutan tanya-tanya ini nggak itu cuatin udah kayak method gitu guys, biasa lah. Emang anaknya sih mungkin nggak kayak playboy gitu ya Mas Bayu. Jadinya pandai bahasa sebelah siapa. Walah, udah punya backingan gitu ya. Walah. Yaudah langsung saja nih ya ke backgroundnya Mas Bayu, dari yang misalnya dari dulu tuh sering ikut apa aja sih, ataupun kegabutannya apa gitu pun, ataupun ya apa yang diikutin lah. Oke, monggo untuk Mas Bayu diterangkan. Terima kasih waktunya ya Mas moderator, Mas MC, Mas Rafli Sahlan ini telah memberikan waktunya kepada saya. Pertama-tama buat teman-teman semua yang menonton di sini, perkenalkan nama saya Bayu Pratama Putra. Sekarang saya dan Mas Marom itu kuliah di Universitas Kiai Haji Saifuddin Zuhri Islam Negeri, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, kita bertiga di sini jurusannya ngambil di hukum ekonomi syariah gitu guys. Nah, sebelum mengkilas balik kehidupan saya dari koek-koek saya, lahir saya, perlu teman-teman kalian ketahui, saya ini mempunyai ayah satu dan ibu satu, nggak banyak guys gitu. Alhamdulillah ya Mas Bayu. Alhamdulillah. Kira-kira 2 bang? Enggak. Belum sih kayaknya. belum. Soalnya broken misah gitu. Orang tua saya itu ya ibaratnya sendiri-sendiri lah, mandiri gitu. Terus kalau ngomongin background ya, sedikit membahas masa lalu. Kalau mengenai keaktifan saya di ranah sekolah itu bermula saat SD. Sebenarnya saya udah sering ikut kegiatan Mas. Salut segala SD ya. Misal ada prestasi ke lomba lempar lembing, ada juga lomba sepak bola, tolak peluru. Alhamdulillah pernah ikut, walaupun tingkatannya paling tinggi itu kecamatan. Ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah prestasi. Walaupun juga bisa. Jadi ibaratnya saya memang suka yang namanya bergaul gitu loh. Dengan siapapun, gak mandang fisik, gak mandang apa. Paling kalau ke cewek baru mandang fisiknya gitu. Sudah PR guys. Oke. Itu kalau di SD, dan di SD alhamdulillah juga sering lah ibaratnya sedikit sombong ya guys. Ini karena menurut saya ini hasil kerja keras saya dan doa dari orang tua dan teman-teman, jadi sering masuk ke 3 besar gitu, dari ranking. Terus di paralel juga masuk 5 besar. Paralel itu kan biasanya kalau di sekolahan ada kelas 6 A, B, C gitu lah. Alhamdulillah masuk paralel juga gitu. Nah, masuk nih ke SMP. Alhamdulillah dimasuki SMP, termasuk masuk di SMP favorit gitu. Di Purwokerto. Di Purwokerto, tapi bukan di Tegal Mas. Bukan. Bukan Jakarta juga bukan di Purwokerto. Jadi cuma naik pas di SMP, sebenarnya saya pribadi dari kelas 7 menuju kelas 8 itu ada banyak teman-teman saya yang mengajak supaya ikut organisasi, entah itu PMR. Dulu kan ada PMR, ada OSIS juga, terus ada juga Pramuka. Paskibra belum ada di SMP. Nah, kebanyakan dari teman saya adalah petinggi-petinggi di organisasi gitu. Entah ada yang ketuanya, ada yang wakilnya, ada yang sekretarisnya maupun bendahara gitu. Dan akhirnya saya diajak, namun saya yang menolak gitu loh. Jadi kayak jual mahal gitu Bang? Bukan soal jual mahal, karena saya sudah tahu apabila teman-teman saya berkumpul pasti membahas organisasi dan mereka pasti mengeluh.
Itu yang harus digarisbawahi. Jadi pandangan saya kepada anak organisasi sejak saya SMP, organisasi itu pasti capek. Iya, itu, betul. itu. Ada betulnya juga Mas. Iya benar sih. Jadi, tapi walaupun seperti itu, ada poin plus dalam mengikuti organisasi. Kita semua jadi tahu bagaimana caranya bekerja sama dengan baik dan benar. benar. Terus bagaimana caranya kita menangani masalah walaupun tanpa solusi gitu. Kita harus cari solusinya bersama-sama gitu loh. Walaupun itu sulit kayak gitu. Betul. Itu yang bisa diambil pas sejak saya SMP itu ibaratnya pandangan itu buat organisasi itu pasti capek gitu. Jadi pas lagi saya SMP itu saya nggak ikut organisasi apa-apa gitu. Tapi teman-teman saya yang pada ikut, ada yang di Pramuka, PMR sama OSIS gitu. Terus masuk lagi nih ke jenjang SMK. Saya kan SMK, bukan MA seperti Mas Malam ya. Jadi alhamdulillah basic saya itu dari SD, SMP, SMK nggak ada agamanya. Dan sekarang saya beda ya. Beda. MI, MTS, Aliyah, UIN udah nggak bisa kafir. Nggak bisa kafir. Islam. Kafir tobat. Nah, ini nyokek jalan yang sangat lurus ya. Iya, Masya Allah. Kafir Berarti nggak bisa murtad lagi ya. Nggak bisa. Nggak tahu tapi nanti. Masuk ya di SMK. Nah, di SMK ini perjalanan yang lumayan menarik. Di sini saya mulai mengenal yang namanya cinta. Astagfirullah. Dari sini. Memang pubertas mungkin ya. Iya, Anak-anak SMK. Ya, jadi SMK. sedikit bercerita tentang SMK saya ya. Saya alhamdulillah masuk di SMK yang bisa dikatakan saingannya banyak juga untuk masuk di jurusan saya gitu. Saya kan ngambil di administrasi perkantoran namanya. Kalau sekarang otomatisasi peralatan kantor (OTKP). Oh, dulu AP berarti. Dulu AP, kalau sekarang OTKP. Jadi pasti kalau yang jurusan itu laki-lakinya, cowoknya pasti lebih sedikit daripada perempuan ataupun ceweknya gitu. Nah, dulu satu kelas itu cuma berdua Laki-lakinya doang? Laki-lakinya itu cuma berdua. Geng-geng atau apa? Dua ya. Satu kelas itu isinya hampir 40 anak, 43 kalau nggak salah. Dua saya bersama teman saya yang rada-rada belok ya kawan. Mohon maaf sekali. Maksudnya kayak memang dia bukan pemberani gitu loh, bukan seperti saya yang kuat dan tahan lama. Sama dan tegang Ngomongnya. Oh, ya ngomongnya. Memang kuat tanpa minum soalnya. Tanpa minum. Dan tegang juga kan? Nggak tegang loh. Aman. Aman. Jadi di situ selain kehidupan saya yang lumayan capek karena SMK itu berangkat dari pukul 7 itu mulai pelajaran, kita pulang kadang maghrib. Iya. Itu Full ya. full. Masya Jadi selesai pelajaran itu paling jam 4:30. Terus habis itu kita ikut ekstrakurikuler gitu. Jadi saya dulu mengikuti ekstrakurikuler dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya ambil futsal dan ada juga namanya satu patroli keamanan sekolah gitu. PKS. Ini jadi polisi berarti parkir lampu Ya, merah. betul. Mungkin sedikit bercerita juga kenapa sih saya mengambil PKS ya. Ini mohon maaf juga kepada teman-teman yang sekarang ikut ekstrakurikuler PKS ya. Tujuan utama saya dulu mengikuti organisasi itu supaya saya tahu jadwal razia. Itu tujuan saya. Iya, tujuan saya. Makanya di SMK saya sebenarnya banyak razia rambut, tapi saya nggak pernah digundulin. Razianya apa? Ikut PKS. Oh iya. Makanya teman-teman terkhusus untuk yang SMK Negeri 1 Purwokerto ikuti PKS. Siasatnya sangat bagus ini Itu tidak memang. ditiru. Sudah dikasih tahu ya langsung aja. Dan sebelum saya masuk ke PKS sebenarnya dulu juga sempat ditawarin karena ketua OSIS pada tahun angkatan di atas saya itu teman saya supaya ikut OSIS. Tapi kembali lagi saya pasti akan merasakan yang namanya karena pandangan saya dari SMP di organisasi itu capek, jadi saya nggak mau masuk gitu loh. Tapi kenapa masuk ekstrakurikuler PKS itu? Ya karena naik menurut Enyong ini ada sesuatu yang bau di dalam ini loh. Oh, iya, Walaupun OSIS secara tidak langsung itu sama gitu. Di sana juga kan ada yang namanya OSIS dan MPK. Tahu MPK? Iya, MPK tahu. Nah, MPK itu ibaratnya pengawasnya OSIS gitu. Nah, Dilala sekretaris MPK itu satu kelas dengan saya gitu. Jadi saya suruh, ayolah, lo MPK baik daripada kau nganggur gue. Tapi akhirnya tolak juga karena saya nggak ingin gitu. Dan pas masuk di PKS, saya ditawarin jadi ketuanya. Wih, Langsung jadi ketua. Pas lagi kan pertama nih pasti ada pelantikan.
Terus akhirnya pemilihan ketua di angkatan. Terus sebenarnya pas lagi dulu juga masuk PKS, saya juga ditawarin jadi ketua gitu. Langsung aja pas lagi pelantikan itu kan ada rembukan, ada musyawarah di angkatan yang ikut ekstrakurikuler PKS gitu. Iya. Jadi ada 3 calon, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan gitu. Tapi pas lagi pemilihan saya nggak berangkat. Saya sengaja nggak berangkat supaya saya nggak ingin jadi ketuanya. Tapi tetap ada yang milih saya. Kenapa Anda yang angkatan PKS sama saya tetap milih saya ya, Anda ya? Baik, Bapak pukulin dong. Akhirnya walaupun dengan berat hati dan karena sudah diberi tanggung jawab, saya akhirnya memilih untuk menjadi wakil ketua. Gitu. Karena saya pribadi memang tidak suka menjadi ketua sih. Jadi lebih suka support in behind the scene. Ya bukan behind the scene Bukan, anjing. Jadi support in behind. Support in behind. Mendukung dari belakang. Oke. Iya. Bukan Gitu. jadi support system ya. Bukan. Nah, kalau itu permasalahan sedikit membahas perjalanan keaktifan saya dari SD sampai SMK. Kalau masuk di universitas, alhamdulillah saya juga bertemu langsung. Pertama kita masuk, saya masuk itu saya langsung bertemu dengan banyak orang-orang penting gitu loh. Iya. Orang-orang penting dan ada yang sok penting juga gitu. Pasti Kalau di ada. universitas banyak yang seperti itu gitu. Backgroundnya nggak bisa ditebak Gitu. karenanya. Ada juga yang ngomongannya gede gitu. Kalau di universitas itu macam-macam, lebih beragam lagi daripada yang di SMK. Gitu. Betul. Jadi karakteristik orang itu yang berbeda-beda, kita bisa ambil dan kita bisa pelajari di universitas gitu. Dari tipikal teman yang seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C, seperti D. Kemudian ada cewek yang A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu udah banyak di universitas. Banyak. Gitu. Lika-likunya memang ya luas sekali lah. Iya. Gitu lah. Jadi pas lagi saya masuk di dunia perkuliahan, kemudian saya langsung bertemu dengan seseorang dan dilalah itu adalah aktivis di kampus ini. Padahal saya tidak tahu itu dia aktivis gitu loh. Langsung takut semester 1 lewat, 2 lewat, kok saya udah jadi HMJ gitu. Seperti itu ya bisa. Nggak terasa gitu loh. Nggak terasa memang ya Allah. Rasanya itu kayak loh gue gitu. Jadi kayak nggak ada rasan-rasan, tapi tiba-tiba oh ternyata saya bisa masuk HMJ gitu. Nah dulu juga pas lagi HMJ angkatan 2020 itu yang diketuai oleh Mas Iskandar yang menjadi tamu undangan di sini kemarin episode pertama. Kalau kalian yang pengen lihat Mas Iskandar seperti apa, tontonin video yang kemarin. Ada di YouTube. Video kemarin ada ya di YouTube. Oke. Jadi seperti itu, saya ikut HMJ di angkatan 2020. Saya masuk di angkatan 2020 juga karena saya sebenarnya lulusan angkatan 19, teman-teman. Oh, bukan 20. Bukan. Kirain 20. Berarti Cuma ada something. Jadi saya gap year. dulu. Karena apa? Karena unsud. Kenapa Anda tidak menerima saya? Semoga Anda tidak menyesal ya. Aku nggak berani. Oke. Nggak berani. Dan alhamdulillah saya masuk di Universitas Islam Negeri ini, saya masih bangga di sini gitu. Walaupun awal-awal tidak menerima, tapi karena terpaksa. Gitu. Jadi saya memulai perjalanan saya di angkatan 2020, masuk di HMJ, masuk sebagai anggota departemen. Kemudian Waktu itu departemen apa? departemennya namanya pemberdayaan mahasiswa dan hukum. Oh, Kalau Mas Marun dulu ikut HMJ juga? Ya ikut dong. Oh, ikut ya. Saya kan pertama angkatan memang sama Mas Bayu. Oh, iya. Dari awal. Lupa saya guys. Dari awal. Mungkin kalau Mas Bayu itu nggak ikut HMJ, saya nggak kenal dia di satu kelas. Oh ternyata satu kelas. Iya itu HMJ. Ternyata satu kelas. Loh. Ya setelah melewati beberapa proses ya awal ya Mas Bayu ya, screening dan segala macam. Alhamdulillah Mas Bayu ditempatkan di PMH. Kalau saya di Kosma, ekonomi, sosial, agama. Dulunya itu bukan Kosma, tapi SAE. Iya. Sosial, agama dan ekonomi. Sekarang SAE. Sekarang namanya Kosma. Ekonomi, sosial, agama. Nah, itu ranah yang kita ambil di awal perjalanan. Ya, liku-liku kita awalnya di situ lah, di departemen saya dan Mas Bayu ditempatkan di awal.
dari permasalahan yang seperti ini, dari permasalahan seperti itu, internal, eksternal, banyak yang nggak jalan, proker yang jalan dan bangga. Kita mengadakan kegiatan sepulau Jawa, itu sangat mantap sekali guys. Pelajarannya sangat banyak. Gitu. Jadi berbicara mengenai organisasi di perkuliahan, menurut saya organisasi itu teramat sangat penting kawan-kawan yang lagi menonton ya. Kalau yang menonton kan nggak tahu, makanya menonton. Jadi organisasi itu penting buat apa sih? Yang pertama, teman-teman pasti sudah paham mengenai konsep organisasi itu pasti dapat relasi, terus dapat juga apalagi ya, ada relasi, terus ada kita bisa belajar public speaking juga, kita juga bisa tahu mengenai suluk beluk sesuatu gitu. Jadi menurut saya memang benar-benar kita harus sebagai seseorang pasti harus berorganisasi. Iya. Organisasi, kilas balik sedikit lah mengenai organisasi itu kan sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Iya, betul. Jadi kalau kalian mau munafik lah, aku tuh nggak suka berorganisasi, aku tuh nggak suka ini, fuck man, itu pasti kalian di dalam hidup pasti berorganisasi, dengan keluarga berorganisasi, dengan teman kalian berorganisasi, gitu. Pasti kan dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama gitu. Jadi sebisa mungkin di dunia perkuliahan yang seperti Mas Farum katakan, kita belajar bukan hanya sesuatu yang formal, sesuatu tentang belajar di dalam kelas, sesuatu tentang mencatat dan menulis, itu enggak. Tapi yang non formal juga banyak gitu loh. Banyak sekali. Kita belajar mencari channel, kita belajar mencari dana, kita belajar turun di jalan, kita belajar berorasi, kita belajar banyak hal. Itu kita bisa dapatkan di dalam organisasi. Gitu. Terutama di ranah universitas, kalau pertama-tama itu di organisasi jurusan, fakultas, baru universitas. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang belum paham, bahwa ada mahasiswa baru yang lagi menonton, kita di sini ranahnya itu di lingkup fakultas, khususnya di prodi gitu, program studi gitu, hukum ekonomi syariah. Jadi di fakultas syariah ini ada yang namanya Ormawa, organisasi mahasiswa. Di dalamnya ada HMJ dan ada juga komunitas, senat, BEM, ya sudah selayaknya universitas memang. Betul sekali. Karena bisa dikatakan ya sebuah universitas itu kan miniatur sebuah negara. ACC dan konstitusinya kan juga sama terlebih ya. Ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif. Gitu. Yang legislatif dari senat, yang eksekutif dari BEM, HMJ dan nomor lainnya. Seperti itu ya. Pemahaman kecil lah. Iya, pemahaman kecil. Sekilas. Nah, seperti gitu. itu. Setelah melalui lika-liku di angkatan pertama saya mendaftar di HMJ dan menjabat di HMJ di angkatan 2020. Alhamdulillah dari teman-teman angkatan 20 juga mensupport Mas Marum juga untuk melanjutkan tongkat estafet yang telah diberikan angkatan 19 kepada teman-teman angkatan 20 gitu. Betul. Jadi kita beri kepercayaan dari teman-teman 19, terutama Mas Iskandar ya, dan Mbak Hera wey turu bae Mbak Hera ya. Jadi alhamdulillah kita menjadi ketua dan wakil gitu, walaupun ada sedikit polemik karena saya sebenarnya tidak ingin menjadi petinggi-petinggi gitu. Jadi sebenarnya pas lagi kemarin ada pemilihan, saya sempat menghilang sebenarnya. Sudah saya tidak ingin mengikuti apa-apa. Waktu itu juga mencari Mas Bayu itu yang biasanya ada itu di mana gitu, kayak diasingkan. Lagi-lagi kita ditemukan dengan dua pilihan, antara keinginan dan juga kebutuhan. Betul sekali. Seperti itu. Kalau keinginan kita memang kita banyak inginnya ya seperti ini, tapi kalau kebutuhan memang sudah di depan mata ya, begitu ya Mas Bayu ya. Apalagi ini berbicara mengenai struktural yang memang itu berjalan tidak 1 hari 2 hari, tapi satu periode. Jadi kita benar-benar harus matang, harus benar-benar punya basic, punya dasaran, dan itu yang merupakan salah satu sumber kenapa kok kita dipercayai untuk melaksanakan dan melanjutkan tongkat estafet HMJ tahun kemarin. Seperti itu. Nah, menyinggung juga sedikit mengenai memenuhi kebutuhan ya. Saya ada sedikit kata-kata sebenarnya. Jadi
ini mengambil juga dalam sebuah filmnya itu film dari Dylan yang di kamarnya itu ada tulisan. Jadi apabila kamu ingin damai, bersiaplah untuk berperang. Gitu. Jadi saya pribadi mengambil kata-kata itu dan itu dijadikan menjadi moto saya. Tapi dijadikan bahasa Inggris gitu. Di saya itu dijadikan gini. If you want to win, prepare to lose. Jadi kalau kalian mau menang, mau mendapatkan sesuatu, mau memenuhi kebutuhan, mau mendapatkan ini, bersiaplah untuk kekalahan yang kalian akan terima. Seperti itu. Jadi kalian harus berpikir, kalau saya mau mengambil yang seperti itu, resiko apa yang harus saya terima dulu, gitu. Kayak semisal sekarang, saya dan Mas Marom menjabat menjadi ketua dan wakil di HMJ. Saya dulu mikir, kalau saya menjabat di sini, apa yang harus saya korbankan, apa yang harus saya keluarkan, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi ketua maupun wakil di HMJ, gitu. Sangat luar biasa ya dari Mas Bayu ya. Wah, gimana guys dari backgroundnya Mas Marom dengan Mas Bayu ini sangat luar biasa kan? Dan saya juga tidak bisa mengerangkum karena saking sangat wah banget sih bagi saya untuk bisa mendengarkan background dari setiap tamu-tamu yang saya sudah dengarkan ini gitu. Kalau kurang bisa cek Instagram di deskripsi kegiatan, deskripsi. Nanti di bawahnya ada Instagramnya. Titip juga nanti buat editor, mau ada yang penasaran lebih lanjut. Bisa DM Instagram saya maupun DM Instagram HMJS ya. Jadi nanti dicantumin nih di bawah sini. Di bawah nih ya. Nanti editor edit sini. Nanti ada IG HMJS, terus selanjutnya digeser. Nanti ada IG-nya punya saya. Iya. Ya kita bertiga berarti ya. Terima kasih editor. Kecuali Mas Rafli nggak usah. Ini juga harus dong. Ini acara siapa sih? Oh, nah. Iya boleh. Jadi acara promosi gini. Sorry. Tapi yang lebih tepatnya guys, kita harus harus mendalami ataupun harus mengambil dari kata-kata ataupun kosakata dari Mas Bayu dan Mas Marom ini karena motivasinya itu sangat luar biasa dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka omongkan kepada kalian ataupun kami yang ada di sini ataupun kalian yang ada di rumah, di pondok ataupun lagi melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, guys, lanjut saja ya. Kan tadi sudah background nih. Saya juga sangat berterima kasih banget ya untuk Mas Bayu dan Mas Marom ya. Sudah itu memperkenalkan backgroundnya dan yang selanjutnya kan Mas Marom ini dan Mas Bayu itu kan sebagai ketua dan wakil ketua ya. Ya kan? Dan pasti sangat sibuk dong. Lebih ke arah sok sibuk. Karena kenapa tuh sok sibuknya? Karena nganggur sebenarnya. Nganggur, gabut, cari kegiatan. Seperti itu. Healing and staycation with FWB atau sekarang. Sekarang seperti itu musim-musim. Pacarnya Marom, tonton kok. Kerungu. Jangan. Jangan ngomong ini bahasa Inggris Mas, sorry ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, kan ini lagi sibuk-sibuknya nih ya. Apalagi kita lagi Mas Marom dan Mas Bayu itu lagi dalam proker yang sedang dijalankan ya. Mungkin ada rapat, sekarang rapat, besok rapat, sampai lebaran kadal pun rapat juga mungkin ya. Itu sangat banyak agendanya. Nah, saya tuh ingin bertanya, apakah nyaman gak sih untuk menjalankan kehidupan yang sekarang gitu di kampus ini yang lagi sibuk-sibuknya ataupun yang lagi gabut-gabutnya tapi so sibuk atau so ngapain lah gitu lah. Itu gimana sih, coba pertama dari Mas Bayu dulu. Gimana sih, nyaman apa enggak sih Mas? Oh siap, menanggapi pertanyaan dari Mas Lafli ya. Nyaman atau tidak nyaman di dalam kehidupan berorganisasi di dalam kampus itu berawal yang pertama dari diri kita sendiri gitu. Yang kedua dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi kalau kalian mau mendapatkan sesuatu yang nyaman, kalian harus memposisikan diri kalian nyaman dulu gitu. Kalau next misal gampangannya gini, kalian merupakan sesuatu yang positif, tapi di dalam lingkungan yang negatif, kalian pun kalau kalian udah nyaman masuk di lingkungan negatif, nanti jadi nggak nyaman gitu. Karena di lingkungan sekitar udah hawane gemerungsung, hawane nggak enak, hawane gimana, kan kalian jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi intinya kalau berbicara kenyamanan itu berawal dari diri kita sendiri. Baju. Sebelum baju nggak pakai baju nggak nyaman ya. Nyaman gitu. Sebelum baju kulit dulu guys, jangan lupa. Itu memang. Jadi intinya ya tetap kembali ke diri sendiri. Terus mengenai sedikit nyaman nggak nyaman itu kan pasti dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada di dalam organisasi gitu. Itu benar. Jadi kenyamanan juga bisa didapatkan apalagi di dalam organisasi, apalagi teman-teman yang ada sih siapa tahu yang berkeinginan menjabat menjadi
atasan, menjabat menjadi presiden, menjabat menjadi apa, pasti kan di dalam organisasi pasti ada masalah. Nah kalau ada masalah pasti kan nggak nyaman gitu loh. Nah dari saya nih mungkin nanti Mas Waron bisa menanggapi juga kalau penyelesaian masalah itu kadang setiap orang kan berbeda-beda juga. Ya, betul, Itu betul. jadi Tipikal orang beda-beda. itu benar sekali. Jadi biasanya itu kayak satpam biasanya harus dari HT ke HT. Hati mas. Oh, hati. Sorry. Masya Allah. Maksudnya gitu. Jadi kadang kita harus bisa memposisikan diri. Kadang ada yang bisa langsung ditanya itu bisa langsung dijawab. Ini masalahnya seperti ini. Ada juga yang kadang harus ada pendekatan dulu. Ada yang harus seperti ini. Ada yang harus seperti itu. Ada yang harus di PS-an dulu. Ada yang harus seperti ini. Dulu kan banyak gitu. Iya, tentunya banyak. Sebagai teman-teman yang mau menjabat menjadi presiden maupun ketua HMJ maupun apapun itu. Jadi kalian harus mengerti anggota kalian gitu. Karena kenyamanan di dalam organisasi itu organisasi itu sendiri yang membentuk dari masing-masing anggotanya gitu. Jadi kalau ada masalah dari satu anggota organisasi kalian, itu masalah kalian juga. Gitu. Benar. Jadi problematika. Iya, itu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk dari Mas Bayu mungkin seperti itu ya guys ya, dan ya itu sangat berpengaruh juga sih, apalagi ya di organisasi banyak masalah juga kan Mas Bayu, bener kan gitu. Dan kita juga dari diri kita sendiri juga harus bisa memposisikan kenyamanan kita di tempat tersebut gitu. Nah lanjut saja nih ya, tadi kan dari Mas Bayu, sekarang saya lanjut ke Mas Marom. Apa sih kayak nyaman gak sih di kesibukan ini gitu? Alhamdulillah nyaman karena ini empuk ya. Nah, Enak ini kursi Mas, saya juga nyaman kok ada minuman ini. Berbicara mengenai nyaman dan tidak nyaman, tadi sudah sedikit disinggung ya oleh Mas Bayu bahwasanya apapun harus ada dalam diri kita sendiri. Nah, saya akan menjelaskan perspektif yang berbeda mungkin ya. Ya, yang beda. Background saya kan memang tadi ada di pesantren mungkin ya, Ya. dan ada di kampus juga, ada organisasi juga. Nah, tiga hal ini kadangkala atau seringnya itu berbenturan. Betul. Seringnya berbenturan. Oh, di sini ada penuh kegiatan, apalagi jadi pengurus kadang. Oh, di kuliah ada presentasi, dosennya killer, makalah belum jadi. Di organisasi rapat belum selesai, prokot belum selesai, agenda tidak tercanangkan. Nah, kadang itu timbul bahwasannya pemikiran, aduh, kayaknya bener orang kayaknya, atau aduh, saya bener enggak. Nah, kembali lagi bahwasannya kalau seperti itu, ya apa yang dikatakan Mas Bayu, dalam diri sendiri harus ada prioritas kegiatan, prioritas waktu, prioritas bahwasanya waktu luang ini mau digunakan untuk ini, dan secara kontinus itu harus dijalankan. Dalam artian seluruh kegiatan ya tiga tadi yang jelaskan pasti ada waktu luang. Tidak mungkin semuanya itu berurutan 24 jam, tidak akan seperti itu. Jepat nih sering Mas Bayu katakan jepat, bukan terbentur tidak, tapi terbentur cepat. Itu kalau tidak punya manajemen diri. Nah, maka dari itu prioritas itu paling penting, karena apalagi kita sudah menduduki ya mungkin bisa dikatakan strukturnya fungsional ya. Dan saya juga pernah dapat petuah dari teman saya, ketika bakal dibenturkan 2 atau lebih posisi, itu pasti salah satu ada yang kalah. Dalam artian kalah itu bukan kalah tidak terurus gitu, tapi kita akan minim menggiatkan. Contoh, ada program kegiatan, kalau ada waktu kuliah, kadang kuliahnya terlambat, dari pondok tergesa-gesa, tapi ininya tercapai, tapi 2 tidak. Nah, hal-hal seperti itu harus ditanggulangi. Jadi kalian harus punya prioritas waktu dan juga manajemen diri kalian gimana. Dan selanjutnya mengenai nyaman di organisasi apa enggak ya? Tadi kan di kehidupan ya, alhamdulillah ya sangat nyaman sekali, asli sangat nyaman sekali. Karena kenapa itu Mas? Seperti ini, gimana ya jelasinnya? Bingung juga. Organisasi kan bukan satu orang ya, bukan satu orang, bukan 2 orang. Biasanya kalau di pondok itu namanya jamak lebih dari 2, itu kan banyak. Apalagi skala HMJ, skala orang. Jadi ketika nyaman dan tidak nyaman, saya itu kadang membuang kenyamanan yang ada di dalam diri saya sendiri untuk orang lain, terutama di anggota saya. Contoh, ada perkumpulan, saya lagi gak nyaman karena ada gejolak lah. Nah, sebisa mungkin saya tidak akan menampakkan itu di forum. Itu dalam artian mereka ya sudah, yang penting
apa yang saya hadapi, apa yang saya lakukan di depan saya, ya itu yang harus jadi tanggung jawab saya. Untuk diri kita sendiri sudah selesai lah, sudah bisa membackup. Nah, dalam diri kita sendiri, jadi ya lika-likunya seperti itu, tidak mudah. Jujur saya sama Mas Boy itu sering merenung ya, dalam artian merenung ini kita harus ambil langkah apa, kita harus bagaimana menyesuaikan diri dengan anggota-anggota yang punya pola pikir yang berbeda, apalagi ada yang kritis, ada yang pendiam. Nah itu kita harus sikapi dengan sebijak mungkin agar mereka juga timbul rasa nyaman. Dan PR-nya lagi yang kadang keliru itu kita harus jadi keluarga, kita harus jadi apa. Tapi PR-nya yang dari saya lihat bukan seperti itu. PR-nya adalah ketika kita sudah menganggap keluarga, kalian mau tidak dianggap keluarga. Itu jangan sampai hanya kita saja. Ya, saya ketua dan wakil menganggap kalian keluarga, kalian bisa membangun dapur seperti ini, kalian bisa bermain di rooftop senyaman ini. Tapi ketika kalian tidak menganggap bahwasanya kalian dianggap juga sebagai keluarga, ya timpang jadinya. Nah, maka dari itu, hal yang seperti itu kecil, berawal dari perasaan. Nah itu, tapi itu jadi titik balik bahwasanya kalian akan menemukan kenyamanan, kalian akan menemukan keharmonisan, entah itu penjalanan prokes dan agenda. Karena jangan sampai mindset kalian di organisasi manapun itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari apa yang sudah kalian buat. Kadang kan seperti itu, sepenting kayak jalan, sepenting ini jalan LPJ lancar, bukan seperti itu, tapi harus ada esensinya gitu. Kita harus beri manfaat karena apa ya? Mengutip dari sambutannya disampaikan Bu Said di pondok itu mengatakan bahwasanya al ajru bi qadril manfaat wal maslahah. Dalam artian dalilnya langsung dong. Tidak. Dalam artian pahala itu tergantung manfaat dan maslahat. Ketika objeknya kita perluas dan sasarannya kita perluas, maka kemanfaatan itu akan jauh lebih luas diterima oleh orang. Contoh ketika saya berbicara hal-hal yang manfaat di skala kelas, kita diskusi, ya udah yang akan tahu cuma satu kelas, tapi berbeda ketika kita contoh jalan kegiatan di desa, kita jalanan kegiatan di mana itu sasarannya lebih luas, jadi manfaatnya dan maslahatnya itu lebih luas juga. Dan itu tidak ada jagian bahwasanya itu akan timbal baliknya ke diri kita sendiri. Seperti itu Mas Rafli. Jadi ya memang ini dikatakan Mas Bayu, saya afirmasi, ya kan? Akan capek, akan segala mungkin, tapi capek itu akan dibayar ketika dalam break kita berkumpul, kita bercanda, kita saling sapa senyum, kita bermain-main, itu akan jadi salah satu bayaran bahwasanya capek kita itu hanya bersifat sementara, seperti itu saja. Itu kalau dari saya ya, ya alhamdulillah membawa nahkoda ini bersama Mas Bayu di paruh waktu setengah, alhamdulillah ya berjalan dengan baik. Ya walaupun kadang ada beberapa gejolak, ada beberapa problem, itu pasti ada. Saya yakinkan setiap organisasi itu beberapa problem. Dan itu harus dihadapi dengan kepala lele. Dalam artian kepala dingin, tidak boleh kepala badak, nggak boleh. Badak kan ambil dulu itu nggak boleh. Jadi pemikirannya harus matang. Ambil suatu kegiatan, ambil suatu kebijakan harus punya pertimbangan. Dan salah satu pemecahan suatu masalah adalah dengan mengambil resiko. Itu kalau nggak ambil resiko ya sudah, kita akan stuck. Nah seperti itu. Kalau dari jadi alhamdulillah sangat nyaman sekali dengan organisasi saya yang geluti bersama Mas Bayu, dan karena kita punya semboyan asik itu semboyan tahun ini. HMJS 2022 asikin aja. Seperti itu semboyannya. Jadi tahu ya asik itu apa. Jadi asik itu adalah semboyan dari HMJS 2022. Visi dari kita. Visi. Mungkin itu saja. Sangat. Saya cukup ngelak, saya minum dulu lah. Ini nggak tahu saya tadi bicara apa aja. Tapi apa ya, ngomong-ngomong tentang kenyamanan, saya juga melihat Mas Marum sama Mas Bayu itu seperti kembaran saya di Malaysia ya. Kenapa ya? Siapa? Upin Ipin kok. Ya pokoknya tuh kayak apa ya? Ya. Iya yang kayak Jarjit sih gitu. Ya pokoknya tuh apa ya? Saya juga melihatnya tuh bentuk kenyamanannya Mas Marum dan Mas Opa tuh Mas Marum dan Mas Bayu itu apa ya? Sangat berdekatan lah intinya seperti itu, dan membuat saya tuh lebih terbawa lagi untuk merasakan suatu kenyamanan yang akan saya lakukan di organisasi. Pasti. Sama pasangan harus nyaman, seorang organisasi juga harus nyaman. Iya, seperti itu. Pasangannya tapi kalau nggak nyaman gimana tuh? Iya. Wah parah. Nggak boleh gitu ya.
Yaudah nih ngomong kan tadi sudah nanyakan tentang kenyamanan ya di kehidupan ya, dan mungkin juga dalam suatu pihak ya ataupun menurut saya sendiri itu penasaran juga nih Mas, kayak dari tanggapannya Mas Bayu ke Mas Marom ataupun dari tanggapannya Mas Marom ke Mas Bayu, ini ranahnya jauh ya, jauh banget nih ya, boleh ke kebiasaan, ke sikap, sifat ataupun hal-hal yang membuat Mas Marom itu wah ini Mas Bayu nih, dan Mas Bayu itu wah ini Mas Marom gitu loh. Kayak tanggapannya tuh kayak mulai dari Oke, saya mulai dari Mas tadi kan Mas Bayu udah ya. Jadi sekarang jadi ya Mas Marom, sekarang saya pengen minta tanggapan dari Mas Marom untuk memaparkan satu tanggapan ya, yang mencerminkan bukan mencerminkan, untuk menjelaskan definisi Mas Bayu itu seperti apa gitu loh. Jadi saya bacakan biografi ini. Maksudnya itu kayak sikapnya apa gitu, gak biografi banget. Saya katakan ini mohon maaf ya Mas Bayu ya. Kalau katakan ini nggak apa-apa. Jangan tahu orang di sini ya. Iya, nggak apa-apa, nggak tahu orang, kita sudah break, sudah berbicara lah. Berbicara mengenai A dan B, Aufal dan Bayu. Iya. Pas banget ya. Si A dan si B. Si A dan B. Kok bisa lepas gitu? Ganti dong jadi C dan D. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Berbicara mengenai Mas Bayu ya. Awal itu, saya bingung. Jangan nangis Mas. Dalam hasil itu saya kan namanya masuk dulu di, ya ibaratnya saya sudah dicalonkan sebagai ketua, tapi saya belum punya wakil. Iya benar. Siapa nih? Karena posisi itu kan harus tahu bahwasanya orang itu harus backup saya. Apa yang saya dimiliki itu harus beda dengan wakil gitu kadang. Dan itu harus membackup juga karena seperti itu fungsionalnya. Awal nih, Mas Bayu kok nggak mau? Saya nggak mau, saya mau kerja. Kalau saya mau kerja, saya mau stop organisasi, saya stop apa, saya ingin fokus kepada dalam diri saya sendiri, mau manajemen diri, mau kerja, mau seperti apa. VM malam-malam, gimana Mas Bayu? Saya minta tolong. Sudah beberapa pertimbangan dan keputusan kayaknya Mas Bayu yang bisa itu kalau ditransliterasi ya, kalau bahasa Banyumasnya seperti ini. Ki priwe ki tolong banget yang wis pusing banget. Belum beberapa kriteria tapi lah kasih cocok. Saya tak kirim jawaban pertama dari Mas Bayu, saya masih ingat seperti ini. Kok yakin apa arep milih nyong? Itu salah satu ciri khas dari Mas Bayu seperti itu. Kalau ditunjuk, kok yakin apa? Kok temenan apa? Seperti itu. Kok temenan apa? Karena kalau bisa dibilang sisi temperamennya Mas Bayu itu naik turun. Naik turun. Kadang naik lihat apa enggak serep. Domai. Benar. Apa-apa langsung kok jaga ike. Kadang seperti itu. Saya juga kadang was-was gitu loh. Pas pertama Bayu bilang seperti ini. Nyongke wong nek kadung ora seneng karo wong siji, bakal ora seneng maning gitu. Dalam artian ketika saya sudah tidak suka dengan satu orang, ketika itu juga saya seterusnya tidak akan suka. Tapi saya berpikir ulang, oke, kalau seperti itu mungkin berarti sifatnya seperti itu harus ada dalam diri saya. Dalam artian ketika Mas Bayu satu orang dalam mengartikan satu orang tidak suka, berarti saya tidak boleh ketika saya juga mengikuti, saya tidak suka dengan orang itu. Ya sudah saya bilang Mas Bayu, enggak apa-apa, kita nanti coba jalan bersama, lihat orangnya mau bagaimana, kita atasi itu. Dan perkataan seperti itu tidak saya lihat ketika pengurusan dari awal sampai pertengahan periode ini. Alhamdulillah, kadang ya memang guyon yang rada mateng ya, tapi ya memang kadang perlu kedekatan juga biar mereka juga tahu. Dan yang diperlukan juga Mas Bayu itu kuat kalau masalah dana, paling kuat. Paling kuat, cekelan perhitungan uangnya gimana, resikonya gimana, apalagi dia paham betul apa itu SWOT. Ya, SWOT kan harus ada dalam setiap bentuk pendanaan, bentuk usaha, bentuk apa, dia yang paham, saya nggak paham. Nah, maka dari itu, Mas Bayu itu paham. Nah, maka dari itu saya alhasil ambil dia sebagai wakil. Nah, kalau di keseharian karena mobilitasnya lebih terjangkau ya Mas Bayu ya, karena kan nggak di pondok mitra ya. Karena di kos tapi bukan mitra. Alhamdulillah ruang geraknya lebih luas, jadi bisa controlling kepada anggotanya itu lebih gampang. Kalau saya kan susah. Iya benar. Dalam artian ya karena
ada ngaji di pesantren, Ya, kadang pondokkan juga ya kan, iya. susah keluarnya juga. Kadang saya juga kalau apa-apa tidak apa ya, tidak terkonsep dengan matang dalam artian wis makan di situ wis gitu. Nah, itu yang kadang dan selalu dan sering di-backup oleh Mas Bayu ketika ada rapat, kegiatan dan apapun itu pokoknya ya seperti itu lah. Apalagi kalau dalam menghadapi anggota-anggota yang susah, yang angel itu Mas Bayu. Seperti itu kalau tanggapan dari A ke B. Nanti dari BKA. Iya, dari Alfal ke B ke Bayu, nanti B ke A. Oke. Itu kalau sedikit tanggapan dari saya ke Mas Bayu selaku wakil saya juga. Gitu. Kalau ya Mas Bayu ya aman ya, Aman. Gak ada lagi, nggak mau dibocorin lagi? Karena itu mandinya lama, Oh iya, iya. 30 menit. Tadi juga ya? 30 Itu 30 menit. memang saya mandinya lama memang guys. Sabunannya 2 kali. Iya. 3 kali tadi. 3 kali. Karena dari kemarin nggak mandi. Iya. Masya Allah. Tapi Seperti nggak apa-apa. itu. Mungkin banyak kegiatan ya kan. Oke. Itu saja sih kalau tanggapan dari saya. Dan dia maksudnya kalau pendekatan ke orang lain kadang lebih suka ceplos-ceplosnya. Iya, Jadi benar. gampang apa ya, family friendly ya dengan orang, karena kita kan kadang masuk ke kelas nih. Saya kan kadang pakainya konsep formal. Assalamualaikum, kami dari MJS gini. Kalau sebenarnya enggak, Assalamualaikum guys, itu langsung hai. Terus gimana maksudnya saya yang belum gitu kan. Ya emang tidak selalu konsep formal lah, harus ada informalnya juga. Nah, itu yang dimiliki Mas Bayu. Itu satu kelebihan juga. Oh iya, yang ibaratnya kita sama pasangan saling melengkapi juga. Kita di organisasi saling melengkapi. saya. Seperti itu. Mantap. Iya. Seperti itu Mas Bayu. Oke. Berarti Mas Rafli. Salah. bukan dia hostnya sekarang. Iya. Sorry. Sorry. Ternyata sudah lama terbongkar juga. Iya. Hah? Ini mungkin nggak diketahui oleh orang-orang ya. Iya, ini Khusus di channel ini guys. Ya, ini Khusus khusus dan banget. yang menonton ini saya bicara fakta, ini perdana nih tidak ya. playing victim ya saya ya. Ini Tidak ada settingannya guys. Tidak ada settingan. Adanya settingan kamera tadi. Dan saya jujur juga baru tahu nih sifatnya Mas Bayu ataupun ya sikapnya atau ya, yang apa ya biasa dilakukan sehari-hari, tapi saya juga bersyukur banget Mas Mara sudah membocorkan itu meskipun sedikit ya. Dan ya meskipun iya, dan setelah ini saya juga ingin menanyakan nih tanggapan dari B ke A, Mas Bayu. Kan dia banget. Iya. Dia. Kan tadi sudah nih ya, sekarang gantian gitu ke Iya. Mas Marom ya. Oke Mas Marom. Oke Mas Bayu, gimana sih tanggapan Mas Bayu tentang sikap atau ranahnya luas lah intinya kayak gitu, gimana sih? Oke, sebelum menyatakan sikap saya dan tanggapan saya mengenai Mas Aufal Marom ya, saya memang membenarkan apa yang dikatakan Mas Marom dari temperamen saya yang kadang suka naik turun, terus saya yang memang suka memarahi anak-anak, terus saya yang juga memang sering ceplas-ceplos. Itu memang, menurut saya itu karakteristik saya gitu. Itu juga termasuk di dalam salah satu minus di dalam diri saya. Nah, maka dari itu saya menganggap Mas Marom itu yang punya kelebihan di bidang itu gitu loh. Kadang Mas Marom yang ngomongnya lebih dijaga gitu, nggak suka ngomong yang kalau nggak perlu dia nggak bakal ngomong kayak gitu. Kadang kayak gitu. Terus sikapnya yang bisa menanggapi segala sesuatu pasti. Buat teman-teman yang udah pernah seorganisasi sama Mas Marom itu nggak bakal marah-marah, nggak bakal kesuh, nggak bakal ibaratnya sampai yang gimana-gimana. Kalau kalian manut-manut aja gitu. Beda sama saya gitu. Saya memang yang seperti dikatakan Mas Marom, kalau ada sesuatu yang nggak serg di dalam hati saya, pasti saya akan ngomongin gitu. Walaupun nanti caranya dengan gini. Tapi seiring berjalannya waktu saya belajar ngomong dengan baik dan benar supaya nggak menyakiti hati itu seperti apa gitu. Beda sama dulu pas lagi di HMJ angkatan Nyong, di HMJ angkatan 2020, di angkatan yang pertama, di angkatan Mas Iskandar itu saya lebih ceplas-ceplos lagi dari ini. Parah. Lebih was. Sana sini dimusuhin itu memang real gitu. Makanya kan Mas Marom yang dari angkatan 20 sama saya, angkatan 2021 juga sama saya lagi lebih paham gitu. Sama Mbak Livi juga ada satu. Jadi kayak gitu. Ngomong mengenai Mas Aufal Marom ya seperti tadi. Ibaratnya setiap baterai kan ada plus minusnya. Ya ibaratnya nyung bagian minus, kadang Marom jadi bagian plus. Dan Begitu juga sebaliknya. sebaliknya. Iya. Makanya kayak next misal kita punya jamnya baterainya cuma satu, isinya plus semua, padahal jamnya butuh 2 baterai yang perlu plus dan minus
Kan nggak jadi kalau misalkan jamnya dipasang cuma plus doang, nggak bakal nyala. Nggak jalan. Gitu. Makanya di dalam organisasi sebisa mungkin yang dikatakan Mas Waram itu benar. Jadi ibaratnya kita yang menjadi tulang punggung, kita yang menjadi pengendali, kita yang menjadi atasan, kita yang menjadi duduk di penanggung jawab paling atas, itu sebisa mungkin saling melengkapi terlebih dahulu gitu. Kalau ada semisal minusnya yang seperti apa di salah satu orangnya, sebisa mungkin orang yang satunya tidak minus seperti itu gitu. Terkhusus lagi dalam bidang yang berbau dengan agama gitu. Karena saya pribadi mengakui saya sangat jauh sekali dari agama, walaupun kalau ibaratnya yang cetek-cetek yang kayak sholat terus ngaji biasa baca Al-Quran itu saya memang bisa, maksudnya semua orang Islam itu kan wajib yang seperti itu. Wajib banget sih. Tapi kalau yang lebih mendalam lagi, karena memang basic saya adalah SD, SMP, SMK, dan baru sekarang belajar agama, apalagi yang belajar ilmu fikih, terus belajar usul, ada qawaid usuliyah, ada tafsir hukum, tafsir ayat ekonomi, itu yang saya tidak tahu, maksudnya kayak gitu loh. Kalau berbanding lagi terbalik dengan Mas Marom, mungkin Mas Marom lebih ahli, nggak mungkin lagi, memang pasti lebih ahli dari saya kalau mau dibandingannya dengan saya loh, dalam hal pentajwidan, dalam hal pembacaan ayat suci Al-Quran, dalam hal mungkin panjang pendek ayat Al-Quran, terus dalam niat-niat dalam sholat, dalam sholat jenazah, jamak, takdim, jamak kosor, kayak gitu. Mas Marom pasti lebih paham dari saya gitu. Jadi seperti yang dikatakan Mas Marom bolak-balik dari tadi dan saya, ya, kita di sini saling melengkapi gitu. Berusaha sebisa mungkin kita saling melengkapi. Walaupun buat teman-teman yang nggak tahu ya, kita sendiri pun di sini ada masalah gitu loh. Maksudnya kita pribadi pun ada masalah, kayaknya masalahnya kayak gimana, Marom masalahnya kayak gimana. Pasti setiap orang punya masalah. Pasti. Tapi yang diomongin Mas Marom tadi, sebisa mungkin kalau kita sudah membawa di dalam organisasi, kita lupakan dulu masalah yang di luar. Gitu. Kita fokuskan yang ada di dalam. Maka dari itu kita sebagai manusia itu diwajibkan pintar-pintar dalam memposisikan diri. Betul. Itu paling benar. Masih. Kita kalau duduk di kursi begini kan nggak nyaman. Harusnya gini. Iya. Kita tuh posisi. Itu Kuentas hari ini aja. Jadi nggak di sini ya di sini nggak apa-apa. Yang penting benar posisinya gitu. Jadi next misal kayak gini, gampangannya kayak gini lah. Mas Rafli katakanlah paham saya di tongkrongan, paham saya pas ngopi, paham saya pas lagi main game, paham saya pas lagi jagongan, paham saya pas lagi di luar. Itu posisi saya lagi di luar gitu loh Mas. Jadi pas lagi saya di dalam organisasi, semisalkan Mas Raffi menjadi anggota dan saya menjadi wakil ketua, itu posisi memang di dalam organisasi teman-teman. Jadi teman-teman itu harus memahami. Jadi next misal bagaimana orang itu di luar organisasi, bagaimana orang di dalam organisasi. Nah itu teman-teman harus pintar-pintar memposisikan diri gitu. Mungkin seperti itu sedikit membahas tentang Mas Aufal dan saya sendiri. terima kasih nih Mas Bayu. Tapi tidak ada yang terbocorkan. Tidak dong, main safe di sini. Oke guys, itu terkait tentang apa ya namanya sikap ya. Dan saya juga apa ya sudah banyak sekali apa ya kayak tahu, meskipun hanya sedikit ya Mas Marom dari Mas Marom dan Mas Bayu, meskipun sedikit sikapnya cuman Nanti juga tahu. ya nanti juga tahu lama kelamaan ya gitu. Makanya kalau yang ada pengen lebih tahu saya dan Mas Marom nanti DM bisa. Instagram jangan lupa bertiga ya, ini ada 3 orang. jangan itu nomor admin. Jangan lupa juga teman-teman jangan nonton doang, jangan lupa di subscribe ya. Jangan Like, lupa. komen, dan share di grup keluarga masing-masing. Nah, Iya gitu. benar. Kan Apalagi di grup keluarga ya guys ya. Iya, Bani apa? Bani Di grup pondok juga Iya, nggak apa-apa deh. Di grup pondok juga nggak apa-apa. Iya, di grup pondok. Apa Bani Nah tadi kan sudah menanyakan tentang tanggapan AKB dan BK ya, dan saya juga ini ada pertanyaan selanjutnya nih ya Mas Yeah. Marom sama saya siap-siap ini karena ini pertanyaan paling ekstrakurikuler ya kalau nggak salah. Ekstrim ya. Ekstrim bisa dimakan kan? Iya. Gitu. Nah itu ini ada pertanyaan yang ekstrim banget ya, mungkin
Ya, ini salah satu menyangkut hal yang pribadi. Cuman ini kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, ya bisa langsung dipaparkan saja ya. Ini saya ingin menanyakan kepada Mas Marom dulu. Tadi Mas Bayu deh. Tadi udah Mas Marom. Mas Bayu dulu. Saya tuh ingin menanyakan tentang lika-liku percintaannya Mas Bayu tuh kayak gimana sih, gitu. Ya jujur saya juga punya hal percintaan, tapi saya tidak mau membongkarnya. Tapi saya ingin menanyakan kepada Mas Bayu, gimana sih lika-liku percintaannya? Punya lika-liku percintaan ketika masuk di organisasi apa gimana? Ya, gitu. dimasuk organisasi ini. Maksudnya apakah Iya. terganggu apa tidak ataupun kayak misalnya ada apa enggak gitu. Oke. Baik, buat teman-teman ya, terima kasih juga buat Mas Rafli telah mempertanyakan sesuatu yang lumayan sensitif ya. Jadi untuk informasi buat teman-teman, entah kenapa saya itu selalu dianggap menjadi seorang playboy. Itu yang sangat lucu sekali dan saya tidak mengiyakan, karena pada dasarnya teman-teman perempuan yang paham saya itu malah menganggap saya itu laki-laki yang tersakiti. Itu memang seperti itu. Itu jadi Tidak sesuai fakta yang beredar. jadi seperti, karena memang saya tipikal orang yang mungkin kalau dalam hal percintaan saya bakal mencari banyak cewek untuk dipilih gitu. Selektif lah bahasanya, lebih gampangnya gitu. Tapi setelah saya mendapatkan satu orang perempuan, saya bakal meninggalkan yang lainnya. Itu Pasti loh, gitu. hati-hati. Nah itu, tapi yang sangat disayangkan, saya sudah pernah mencoba 2 kali treatment ini dan saya yang dipermainkan gitu. Terus kenapa saya yang disebut playboy, guys? Kan lucu. Iya. Ini sebuah klarifikasi juga buat teman-teman yang menganggap saya playboy, anjay kalian ya. Aku nggak ikut-ikut sih. Yang itu bisa DM juga silakan. DM juga nanti tak parani Sherlock kok ya. Parani. Terus menimbrung juga mengenai permasalahan percintaan, apalagi di dalam organisasi ya, bagaimana menanggapinya gitu. Sebenarnya kadang itu pernah dengar juga kata-kata gini, love for life gitu. Jadi cinta itu bisa membuat kita semakin merasakan yang namanya hidup gitu. Jadi menurut saya cinta itu juga penting. Gini teman-teman, cinta bukan hanya laki-laki dan perempuan gitu, bukan menjadikan itu sebuah pacar gitu. Tapi cinta juga bisa merupakan implementasi kita kepada sesuatu, kayak misal anjir yang seneng banget mari ke bocah kok karakteristiknya kayak gini gitu. Itu Bukan hanya sekedar nyong cinta karo kok yuk pacaran, itu nggak seperti itu. Jadi cinta di dalam organisasi itu bisa juga menghidupkan organisasi itu. Seperti dasarnya kayak gini, saya sudah menganggap organisasi HMJ Hukum Ekonomi Syariah sebagai rumah. Berarti sebisa mungkin saya harus mencintai keluarga yang ada di dalamnya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi cinta di dalam organisasi ini, kata-kata yang saya keluarkan tadi, love for life, itu memang berlaku. Jadi cinta untuk menghidupkan keharmonisan di dalam organisasi kayak gitu. Wah, sangat luar biasa Sangat. sekali dari Mas Baya. Iya. Meskipun sudah disakiti, tapi ya nggak apa-apa Mas Baya. Mungkin laki-laki Aman. belum beruntung mungkin ya. Tapi yakin dapat yang ya, terbaik. terbaik kan. Iya. Oke, lanjut saja. Tadi dari Mas Baya sudah menanggapi atau sudah menyinggungnya. Lanjut ke Mas Marom nih, yang Pak Yai dia, Pak Yai. Bukan Pak Yai. Berarti pacar saya punya dong. Oh ya, for your information teman-teman, Mas Marom ini sudah menjalani hubungan dengan perempuan itu sudah sangat lama gitu. Jadi nanti bakal ditanyakan gejolaknya seperti apa di dalam organisasi gitu. Apakah terganggu, apakah seperti apa, nanti Mas Marom bakal menjelaskan. Kalau for your information juga, saya ini nggak punya pasangan gitu teman-teman. Jadi memang sudah sejak lama, udah hampir 1 tahun lagi gitu, nggak ada yang menemani gitu. Siapa tahu ada yang mana. Bisa Oke, langsung saja ke Mas Marom untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi bisa langsung diterangkan saja bagaimana sih ya. Oke, terima kasih Mas Rafli atas pertanyaan yang mengejutkan hati saya yang mengenai lika-liku percintaan ya. Masya Allah. Pertama background ya. Semoga saja tidak melihat.
Ya, berbicara mengenai bahasa percintaan atau sekarang lebih familiar disebut dengan love language. Iya. Love language saya long distance relationship. Apa ngomongnya LDR. Nah. Jangan gitu. Saya sudah punya tameng solo berantem sudah. Ya, afirmasi dengan apa yang sudah dikatakan Mas Bayu tadi di awal bahwasanya ya sudah menjalani ya dengan beberapa fase lah. Pasti ada kadang di suatu hari banjir, tsunami, gempa, angin puting beliung, halilintar semuanya ada. Gunung meletus semuanya ada. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasannya kadang ya orang menjalankan sesuatu, orang melakukan sesuatu itu kadang yang ditinggikan itu bukan sekedar tanggung jawab, tapi adalah mood. Tahu mood? Apa sih? Mood pembawaan perasaan. Nah, itu yang merupakan salah satu pengaruh mungkin ya bahwasannya gini, ketika memang simpelnya pagi dapat semangat nih, ya semangat rapat semangat apa? Nah itu yang saya harapkan. Semoga besok udah ada yang DM saya. Iya, kasih Pagi semangat SYG ya. gitu. Iya. Dapat nyun ya kita Iya. mulai. Semangat ai atau gitu. Pagi SYG. Iya. Ngono lo. Pietori. Tolong Mas Bayu lah, tolong atau kalian buat akun fake IG yang cewek. Bisa. Sedih banget guys. Bocah pun nggak apa-apa, yang penting aja cewek. Kalau saya ya memang ya seperti itulah. Kadang butuhnya itu di sisi buat support system, kan pasti ada lah, nggak munafik sama orang Butuh itu memang. juga butuh. Iya. Seperti itu. Mas Rafli juga mungkin demikian, butuh sosok bahwasanya yang benar-benar mengerti dan dijadikan bahan keluh kesah gitu loh. Dalam Rumah artian lah, rumah lagi itu sangat afirmasi. Dalam artian contoh ketika kita bingung menanyakan kepada siapa, kita bingung bercerita kepada siapa, kita bingung terkait bahwasanya apa yang kita hasilkan. Kadang saya juga melampiaskan itu atau membicarakan itu dengan ya seseorang yang saya percaya bisa mendengarkan cerita saya lah. Bahwasanya saya kadang begini. Ketika dalam kegiatan yang sangat panjang, sangat runtutan ya, cuma tak balas. Sabar, nanti tak balas VN panjang mengenai kegiatan hari ini. Dalam artian apa? Ngeri sih. Suatu hubungan yang dilaksanakan dengan metode atau LDR Metodenya itu yang paling penting bukan kapan kita bertemu, kapan kita apa, tapi bagaimana cara kita membangun komunikasi itu yang tetap interaktif dan tidak kalah dengan mereka yang menjalankan itu setiap hari. Yes. Kadang dia jada tiap hari berangkat boncengan sama pasangan di kelas. Ya disitulah. Jadi banyak kadang saya terenyuh. Duh, jangan. Jok motornya nombor kosong, bye. Priwe gitu. Kadang, masa Kadang yang lain. iya. Kadang ada orang yang menawarkan, jadilah seperti JNT. Oh, maksudnya jadilah prinsip perkuat pusat berbanyak cabang gitu. Buset. Itu opsi yang bagus. Tapi ketika saya pertimbangkan dan saya itu, rasanya tidak juga. Iya, gitu. tidak. Karena membangun fondasi dari awal bakal lebih sulit ketika kita hanya sekedar tinggal menempel apa-apa yang sudah kita lakukan, kita salah, kita benahi. Seperti itu. Jadi harus saling support lah. Iya benar. Apalagi ketika ada kegiatan, ketika ada rapat, karena itu sangat pengaruh. Ketika dalam mood tidak boleh bertengkar nih, contoh masyarakat dengan pasangan lagi bertengkar, nanti pembawaan di rapat itu bakal beda, kegiatan bakal beda, mencurang begitu. Kadang saya juga ketika itu kan juga ada dalam satu fase kan diem di pojok, Mas boleh tanya, ngapa kok? Putus cinta apa? Ya Langsung to the point gitu ya. orang baik, kalem-kalem baik mung lagi mandan gempa ya gue. Jadi ya kadang seperti itu. Kadang juga rewel ketika sibuk banget sih gitu. Ya memang nyatanya kita harus membagi waktu gitu loh. Karena memang di sini kebutuhan organisasi harus dijalankan, di sana juga ibaratnya kita batin mungkin ya. Berupa kasih sayang, apa yang dikabari dan segala macam itu pasti ada. Yang terpenting ketika itu jangan sampai terbengkalai dan juga jangan jadikan mereka hanya sebagai orang yang akan mendengarkan cerita kita, tapi bagaimana dia benar-benar menjadi salah satu faktor penunjang bahwasannya dalam diri kita juga ada salah satu orang yang bisa menggantikan salah satu tulang rusuk aja. Iya. Kelas.
juga seperti itulah. Jadi ya mungkin kalian juga punya lah. Mungkin sering ya resikonya ketika ikut organisasi bakal sering satru gitu aja. Yang terpenting bagaimana cara kita memandangi, menanggapi dan menanggulangi dan juga mengantisipasi bahwasannya apa gitu. Kadang tanya sama siapa aja gitu kan enggak. Itu kan mungkin semua orang punya sisi posesif masing-masing lah. Sama siapa lagi ngapain aja kok lama gitu. Lagi sama cewek ya? Ya enggak dong. Masa sama cewek ya enggak lah. Jadi di organisasi kan emang cewek cowok. Jadi kita harus benar-benar memposisikan. Iya benar. Gimana kita cari sirkulasi atau lingkungan yang benar-benar itu kita nyaman dengan pasangan, nyaman dengan di organisasi. Seperti itu, jadi harus bisa membedakan lah yang nonton ini saya bisa didengarkan ya. Ya mungkin seperti itulah kalau dari saya, jadi harus pintar-pintar karena hubungan jarak jauh itu yang penting dan paling penting adalah pola komunikasi yang interaktif agar berjalannya informasi yang kita dapatkan, apa yang kita punya juga tidak merasa bahwasanya kita sementing wis dinagi ngabarin lah. Sementing begini saya sudah ngabarin oh ini enggak, tapi di sela waktu yang sudah saya sebutkan bahwasanya di sela waktu pasti ada waktu untuk berkabar. Tidak ada orang yang benar-benar sibuk 24 jam. Seperti itu. Betul. Ya, seperti itu. Nah, sangat luar biasa dari Mas Maron dan Mas Bayu ya. Ayah dengerin ya kata Mas Tips Maron. and triknya seperti itu harus Jadi pintar-pintar intinya mempergunakan. seperti ini kawan-kawan. Semua orang pasti kan punya kesibukan masing-masing, pasti Betul, punya beban betul. masing-masing, pasti punya keluh kesah masing-masing. Betul. Nah, maka dari itu apalagi seorang laki-laki lah pasti butuh yang namanya apa yuk yang namanya support system gitu. Jadi terkadang saya juga merasakan hal yang seperti itu. Kadang jadi bingung mau larinya kemana, mau curhat yang seperti ini. Kalau ke teman itu rasanya kayaknya kurang cocok gitu. Iya. Walaupun kita udah percaya temen itu bakalan jaga ini, bakalan jaga itu, tapi rasanya nggak serak aja kalau ini dicurhatin ke temen gitu. Jadi lebih enaknya pasti kan ke temen tapi yang cewek gitu. Pasti kayak gitu. Ingat itu promosi ya guys ya. Dan juga tambahan saya tak lupa ucapan terima kasih sudah mensupport dari awal sampai sekarang. Seperti itu saja sudah mampu lah dengan segala macam bentuk bencana alam yang enggak itu sudah kuat bertahan. Saya cuma terima kasih saja seperti itu Mas Sabri. Sangat Mantap. ya. Jangan lupa juga Ayang dengerin katamu ini tuh juga termasuk perasaanku padamu lah itu. Sudah wah sangat luar biasa ya kita kalau misalnya membahas tentang lingkungan kepercintaan itu sangat luar biasa banget ya. Memang Memang tidak ada sangat habisnya. deep sih lebih tepatnya kalau saya pribadi. Iya sih dan saya juga sangat terharu lah mendengarnya. Oke. Tanpa apa ya, untuk mempersingkat waktu ya guys ya, di sini mungkin sudah akhir. Iya, ya sudah habis dong, gimana dong? Ya, tapi nggak apa-apa, masih ada pertemuan selanjutnya lagi untuk Siap, itu. siap. Oke, untuk apa ya? Untuk mengakhiri closingan, kita juga apa ya? Pingin apa? Utama saya sendiri lah ataupun teman-teman ingin meminta tips untuk apa ya? Untuk menghidupkan suatu suasana yang bermakna gitu. Gimana sih gitu tipsnya? Ini sebelum closingan gini ya. Dari Mas Marom ataupun Mas Bayu gitu, saya meminta tips untuk yang tadi saya sebutkan tadi gitu. Dari yang pertama dari Mas Marom dulu. Oke. Tipsnya itu gimana sih? Tipsnya untuk menghadapi kehidupan ya. yang Otomatis ketika kita bicara mengenai posisi ya Mas Bayu ya. Salah satu kutipan di salah satu film, saya mungkin sudah bicara dengan Mas Bayu bahwasanya ada salah satu film yang benar-benar mantap sekali itu judulnya Peaky Blinders, yang itu bercerita mengenai Sangat bagus filmnya. mafia, dan itu juga ya saya kadang mengambil pelajaran dari situ. Di salah satu scene di season 3 itu Thomas selaku pemain utama Tommy Shelby itu mengatakan bahwasanya leading by example not by talk, dalam artian jadilah pemimpin dengan mencontohkan, tidak hanya dengan sebuah kata-kata seperti itu. Karena yang saya pahami bahwasanya seorang pemimpin yang bisa mengarahkan, bukan pemimpin yang hanya sekedar membuat kebijakan, tidak hanya membuat peraturan atau menjalankan apapun itu. Namun yang sangat penting dari seorang pemimpin adalah bagaimana cara kalian mempengaruhi semua anggota kalian agar mereka juga tahu bahwasannya
salah satu ataupun semuanya itu adalah orang yang penting dalam suatu organisasi. Jadi tidak hanya menganggap mereka hanya sekedar anggota, staf atau apapun itu yang hanya dikenakan sebuah pekerjaan dan harus menyelesaikan itu saja. Tapi itu kalian harus mempengaruhi, berarti kalian harus selesai dengan diri kalian sendiri sebelum mau mengurusi orang lain. Betul sekali. Itu kalau dari saya. Dan satu lagi yang saya dapat dari teman sejawat saya di pondok di kamar itu selalu mengatakan bahwasannya setiap hari dalam setiap cara akan lebih baik dan semakin baik. Maka dari itu saya yakin bahwasannya masalah hanya sebagai penguat diri kita dan solusi adalah sebuah hal yang memang itu jadi pelajaran penting dari kita. Ketika kalian takut akan resiko, maka janganlah berani untuk memulai, itu saja. Itu kalau dari saya. Ingat editor bisa di diedit ya dari Mas Marom ya tipsnya. Quotes guys, quotes hari ini. Dan ini sudah dari tipsnya sudah dari Mas Marom ya. Dan selanjutnya dari tipsnya nih dari Mas Bayu, gimana sih yang mempunyai 1000 kata, 1001 kata motivasi untuk teman-teman sekalian. Sedikit ya, sebenarnya kalau saya pribadi memang suka dalam merangkai sebuah kata-kata, apalagi dalam kata-kata yang ya itu kembali lagi karena memang saya merasa kadang sakit hati gitu, jadi lebih sering merangkai kata-kata. Jadi saya untuk sebuah hidup yang namanya kehidupan, kita perlu yang namanya 3 sadar. Yang pertama sadar diri, yang kedua sadar posisi, yang ketiga sadar potensi. Yang pertama sadar diri kalian itu seperti apa bentukannya. Kalian maksudnya diri kalian itu memang untuk apa, diri kalian itu mau yang seperti apa, itu yang harus pertama kalian ketahui. Yang kedua sadar posisi kalian sekarang bisanya apa, posisi kalian sekarang lagi di mana, maunya yang seperti apa, itu yang kedua. Yang ketiga, sadar potensi yang ada di dalam diri kalian itu kalian apa, kalian bisa apa, untuk kedepannya kalian mau melakukan sesuatu yang seperti apa. Makanya dengan menggabungkan ketiga sadar ini, dari sadar diri, sadar posisi, dan sadar potensi, insya Allah kalian bakal menjalankan hidup yang setidaknya tidak sedih lah gitu. Bagi kita mungkin, tapi yang lebih penting lagi tidak sedih gitu. Terus ada lagi satu kata-kata yang baru kemarin saya buat. Mengenai hidup lah ya, mantap, budak sajak. Hidup itu ada yang bilang hidup itu perjalanan, ada juga yang bilang hidup itu pilihan. Tapi yang paling penting, hidup itu bukan adonan donat yang bisa berkembang kalau dibiarkan. Maka dari itu minimal gerak lah cuy. Itu. Jadi walaupun kalian nggak bisa apa-apa, kalian belum bisa menguasai ketiga sadar ini, minimal kalian bergerak. Nanti dengan waktu yang akan menjawab, pasti 3 sadar ini akan terpenuhi. Dari sadar diri, kalian mengetahui diri kalian seperti apa, sadar posisi kalian di sebelah mana dan mau kemana, terus sadar potensi yang ada di dalam diri kalian itu mau ngapain. Tapi minimal kalian gerak dulu, karena hidup itu bukan adonan kue donat yang dikasih baking powder dibiarin terus mengembang, itu enggak. Jadi kalau kalian mau berkembang, minimalnya bergerak. Jangan seperti Indonesia, negaranya cuma jadi negara berkembang baik. Majulah minimal gitu. Pak Jokowi, halo. Berani. Mungkin seperti itu. Ada 2 kata-kata aja hari ini cukup. Jangan lupa juga editornya sangat bermakna banget sih kata-kata atau tips dari Mas Marom dan Mas Bayu. Oke, sangat luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini ya Mas ya. Sangat luar biasa dan sangat banget saya kenang ini kayaknya kata-katanya gitu. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih untuk Mas Marom dan Mas Bayu. Terima kasih Sudah dan Mas Rabi sudah mau datang ya ke tempat sini dengan repot-repot sama udah mau hujan juga. Oke, untuk mengakhiri podcast Citra Catur ini, saya juga ingin dipimpin lah untuk jargon lah ya, jargon HMJS 2021 ya. Dipimpin oleh Mas Marom ya, selaku ketua HMJ-nya ya. Oke, langsung saja Mas Marom. Sebelum masuk ke jargon sebagai closing, saya dan Mas Bayu atas nama HMJS mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Ekonomi Syariah UIN Profesor Kiai Haji Bunsuri 2022. Selamat menjalankan aktivitas akademiknya dan semoga nyaman dengan apa yang kalian laksanakan. Dan ketika ada informasi yang kurang bisa tanyakan kepada kami berdua dan bertiga, dan atas
pembicaraan kami hari ini. Kami juga mohon maaf barangkali ada salah kata maupun perbuatan yang menyinggung salah satu pihak ataupun beberapa pihak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Untuk jargonnya ada asik itu jargon atau visi misi dari HMJS 2022. A Aspiratif, S solidaritas, H humanisme, I integritas, K kritis. Nah, itu adalah visi misi yang kami bawa di HMJS 2022. Seperti itu. Jadi jargonnya adalah HMJS 2022 asikin aja. Nanti yang di rumah bisa mengikuti ya. Bareng-bareng oke. Ikuti, oke siap. Oke, harus ikut. Harus ikut ini. Yuk. Pembangunan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2022 asikin aja. Untuk menutup ini, saya selaku host dan sebagai tamu undangan juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.